Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fenty Yulianti di Matematika kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang relasi dan fungsi. Hayo, yang masih belum melihat video pembelajaran sebelumnya, mangga silakan lihat dulu, agar bisa memahami pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Kita lanjut ya. Nah, materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan hari ini mengenai memahami ciri-ciri fungsi. Sebelumnya, Ibu telah membahas tentang relasi dan cara penyajiannya. Nah, sekarang kita akan membahas relasi manakah yang merupakan fungsi dan apa ciri-cirinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat menjelaskan ciri-ciri fungsi serta cara penyajiannya. Mari kita mulai. Pengertian fungsi. Nah, fungsi di sini bukan fungsi pada kehidupan sehari-hari ya. Yang mana fungsi di kehidupan sehari-hari artinya manfaat atau kegunaan. Tapi fungsi di matematika biasa disebut dengan pemetaan. Nah, apa itu pemetaan atau fungsi? Yaitu hubungan atau relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain nih. Di sini Ibu garis bawahi tepat satunya. Berarti hanya satu anggota yang dipasangkan dengan anggota yang lainnya. Jadi, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus. Oh, ternyata fungsi itu ada relasi juga. Tetapi relasinya adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi itu adalah relasi, tapi relasinya khusus, berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku pada relasi tersebut sehingga dapat disebut dengan fungsi. Nah, apa syaratnya? Kita lihat di sini. Syarat fungsi atau syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan adalah yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B. Kalau Ibu biasa menyebutkan dengan kakak-kakak kalian, Ibu menyebutkannya semua anggota A tidak jomblo alias punya pasangan di anggota B. Tidak jomblo ya. Kemudian yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Dipasangkan dengan tepat satu artinya anggota A itu setia orangnya. Jadi intinya suatu relasi dikatakan fungsi apabila setiap anggota A tidak jomblo dan setiap anggota A setia. Nah, itu adalah syarat fungsi. Tidak jomblo dan harus setia. Apa maksudnya? Lihat di sini ya. Semua fungsi pasti merupakan relasi, tapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Maksudnya, semua contoh fungsi itu adalah relasi. Tapi ingat, tapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Kenapa? Karena hanya relasi khusus yang memenuhi syarat yang tadi yang disebut dengan fungsi. Apa tadi syaratnya? Tidak jomblo dan harus selalu setia. Kita lihat di sini contohnya. Ibu punya satu contoh fungsi. Lihat ya. Ini ada satu contoh fungsi. Ada himpunan A dan himpunan B.
Kalian perhatikan, himpunan A. Tadi syaratnya himpunan A tidak boleh jomblo. Nah, lihat. Semua anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Terus syarat yang kedua apa? Harus selalu setia. Setiap anggota A memiliki tepat satu hubungan dengan atau tepat satu pasangan dengan anggota B. Lihat, himpunan A semuanya ada panahnya, tapi dia hanya memiliki satu anggota. Tidak boleh bercabang. Ini yang dimaksud tidak jomblo dan harus setia. Tapi lihat di himpunan B. Di himpunan B ada yang kosong, yaitu 25. 25 ini jomblo, tidak punya pasangan. Tapi tidak jadi masalah. Karena yang harus kalian perhatikan adalah himpunan A. Ingat tadi, di himpunan A tidak boleh jomblo dan harus selalu setia. Kalau di himpunan B, boleh jomblo dan boleh tidak setia. Paham ya? Kemudian, di sini ada beberapa istilah dalam fungsi. Pertama, ada yang disebut dengan daerah asal atau domain. Anggotanya himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, ini himpunan A adalah domain atau daerah asal. Sementara daerah kawan atau kodomain adalah himpunan 1, 4, 9, 16, 25. Kodomain adalah himpunan B. Ini domain dan ini adalah kodo. Yang B ini adalah kodomain. Sementara daerah hasil atau rank adalah 1, 4, 9, 16. Rank itu adalah pasangan anggota himpunan A yang ada di kodomain. Yang 25 tidak boleh dibawa karena 25 tidak memiliki pasangan. Ini adalah yang disebut dengan rank. Ingat 3 istilah dalam fungsi: domain atau daerah asal, kodomain, daerah kawan, dan rank atau daerah hasil. Nah, itu dia ciri-ciri fungsi. Ulangi, adapun ciri-ciri relasi yang merupakan fungsi adalah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang pertama, semua anggota domain atau daerah asal atau himpunan A harus dipasangkan alias tidak jomblo. Kemudian, semua anggota domain atau himpunan A memiliki pasangan tepat satu pada anggota kodomain alias setia. Ingat selalu ciri-ciri fungsi. Setiap relasi dikatakan fungsi apabila dia tidak jomblo dan setia. Nah, itu sekilas tentang ciri-ciri fungsi. Sekarang kita akan mempelajari cara penyajiannya. Ini, misalkan Ibu punya satu contoh. Misalkan, fungsi f dari P sama dengan 1,12345 ke Q 12345 sampai 10, dan relasinya yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Ingat, relasinya setengah kali dari. Nah, kita akan menyajikan fungsi ini dalam berbagai bentuk. Pertama, kita bisa menyajikannya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, yang ada domain, kodomain, dan rank. Nah, di sini Ibu ganti simbolnya bukan A dan B lagi, Ibu ganti dengan P. Domainnya P, 1, 2, 3, 4, 5. Kodomainnya 1, 2, 3, 4, sampai 10. Dan relasinya adalah setengah kali dari. Maka fungsinya menjadi setengah dari, berarti 1 setengahnya dari 2. 2 setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6.
4 setengahnya dari 8, dan 5 setengahnya dari 10. Setelah itu, kita sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Satu, itu ya. Yang kedua, bisa kita sajikan juga dalam bentuk diagram panah. Soalnya tetap sama ya. Bikin domainnya P, kodomainnya Q. Relasinya setengah kali dari. Berarti bisa ditulis di sini ya, di panah ini setengah kali dari. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Kemudian, kita sajikan juga bisa dalam bentuk rumus fungsi. Nah, kalau di dalam bentuk rumus fungsi, kan tadi kita sudah tahu dalam himpunan pasangan berurutannya seperti ini ya. Ini yang tadi kita ketikkan. Maka bisa kita peroleh 1,2 itu artinya 1 dikali 1,2 kali 1. 2 ini artinya 2 kali 1. Kemudian 2,4 artinya 2,2 kali 2. 4 ini kita rubah menjadi 2 kali 2. Tadi yang 2 kita rubah jadi 2 kali 1. Kemudian 3,6. 6-nya kita rubah menjadi 2 kali 3. Kenapa 2 kali? Kan rumusnya setengah kali dari. Ya berarti ini tuh hasilnya berapa kali 3 yang hasilnya 6. Otomatis 2 kan. Ini juga sama. Berapa kali 8 berapa kali 4 yang hasilnya 8? Oh, 2 kali 4. Dan ini juga sama. Berapa kali 5 yang hasilnya 10? Berarti 2 kali 5. Nah, setelah itu masih rumus fungsi ya. Setelah itu, kalau anggota P kita nyatakan dengan X, dan anggota Q kita nyatakan dengan Y, maka X-nya sama dengan setengah Y. Setengah kali dari kan. Ini relasinya kan setengah kali dari. Maka dari X sama dengan setengah Y kita peroleh. Nah, dari rumus ini kita peroleh bahwa Y sama dengan 2 kali X. Artinya yang tadi yang ini. Ini X, ini Y. Y ini artinya 2 dikali X. 2 kan semuanya 2 nih. Semuanya angka 2. Dan X-nya ingat tadi X-nya adalah nilai domain atau nilai P. Maka rumus fungsinya menjadi Y ini bisa kita rubah menjadi Fx. Maka rumus fungsi dari setengah kali dari adalah Fx sama dengan 2 dikali X. Nah, ini untuk setiap X-nya anggota P. P yang ini ya. Itu ada tentang rumus fungsi. Kemudian, bisa juga disajikan dalam tabel. Nah, kalau dalam tabel, tinggal kita bikin tabel. Ini X, ini Y. Atau Fx juga nggak apa-apa. Fx dan Y itu sama ya. Nah, X-nya adalah domainnya, Y-nya adalah kodomain. Kita pasangkan. 1 setengahnya dari 2. 2 setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. 4 setengahnya dari 8. Dan 5 setengahnya dari 10. Lanjut. Yang terakhir, kita bisa menyajikan dalam bentuk grafis. Sama ya seperti tadi. Kalau tadi domain dan kodomain, kalau di grafik adanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya kita bisa simpan di nilai P atau domain. Dan sumbu Y sebagai nilai Q atau kodomain. Ingat tadi 1 ke 2. Kasih nokta. 2 ke 4, kasih nokta. Kemudian 3 ke 6, kasih nokta juga. Terus sampai 5 ke 10. Ini kalau diperpanjang ya.
bakalan tinggi nih grafiknya. Kemudian kita tarik garis, set. Inilah dia garis dari fx sama dengan 2x atau setengah dari. Nah, itu salah satu contoh cara penyajian fungsi. Ingat tadi cara penyajian fungsi bisa dilakukan dengan 5 cara. Pertama, himpunan pasangan berurutan. Kemudian diagram panah. Yang ketiga, rumus fungsi. Yang keempat, tabel. Dan yang kelima dengan cara grafik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.